Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya mau buatkan konten pendek, jadi kita ngobrol-ngobrol tentang laras ya, teman-teman. Di sini kebetulan saya ini dapat kiriman laras yang ini LW, cuma ini sudah potongan, jadi apa namanya, markingnya sudah nggak ada ya, karena sudah potongan, sudah pendek nih. Ini kalau nggak salah mungkin sekitar 50 cm ini, teman-teman. Ini LW Polygon. Yang satunya ini kalau katanya yang punya itu Polygon Vietnam ya, Polygon Vietnam. Dan dua laras ini punya satu orang ya, dikirim ke saya, itu minta dikoreksi karena katanya larasnya ngacak ya. Jadi di kesempatan kali ini sebenarnya videonya ini harusnya langsung saya kirim ke yang punya, cuma nanti terlalu panjang dan saya menjelasinya itu agak repot ya kalau lewat ketikan, teman-teman. Jadi saya sempatkan buatkan konten dan sekalian kita videokan dan langsung saya share ke teman-teman sekalian ya. Jadi biar mungkin penjelasan yang akan saya jelaskan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman. Jadi di sini saya sedikit mau review, teman-teman ya. Ini saya juga sekalian mau ngecek ini kesalahannya ada di mana ya, teman-teman. Oke, yang pertama laras LW ini, teman-teman ya. Ini saya koreksi ya. Yang pertama laras LW. Nah, kita mulai dari LW dulu ya. Ini kita sodok pakai BST MK3 yang 15 grain 452 yang ini ya, teman-teman. Ini akan kita coba sodok ya pakai mimis ini. Jadi pertama mendeteksi laras itu caranya itu dari sodokannya, teman-teman. Dari rasa sodokannya itu apakah dia ada kelainan atau enggak, itu kalau yang sudah berpengalaman itu dia pasti tahu, teman-teman. Oke, ini kita coba, kita masukkan BSTMK3 15 green, kita sodok ya. Kita ukur dulu. Yang pertama masuk loading, teman-teman. Berhenti loading itu apakah dia benar atau enggak, karena pada dasarnya loading yang bagus itu dia mimis start, posisi berhenti mimis itu dia sudah menyentuh alur. Jadi ketika dia disodok masuk di tekan pakai seat lever penyodok mimisnya itu, dia berhentinya itu harus menyentuh alur, teman-teman, mimisnya. Kalau dia nggak menyentuh alur itu nggak bagus. Jadi ketika dia start ditembakin keluar angin dari lubang transfer, kalau dia nggak menyentuh alur itu nanti si mimis itu start itu dengan posisi yang oblak, jadi itu nggak akan bagus, teman-teman ya. Oke, ini kita cek. Oke, berhentinya ini benar, berhentinya cuman kurang maju dikit aja ini, cuman nggak jadi masalah, masih oke, dia nggak kejauhan loadingnya. Oke, yang kedua ya, teman-teman, yang kedua naik loading itu dia harus harus smooth, maksudnya itu nggak boleh naiknya itu nggak boleh terlalu berat, terus nggak boleh terlalu bahasanya seret gitu, teman-teman. Nah, ini kita coba ya naik loadingnya. Nah, ini naik loadingnya terlalu seret, teman-teman. Jadi naik loadingnya itu dia kerasa ini dek gitu ya. Jadi dia numbur naik loading itu dia kayak ada mungkin jelasinnya itu kayak undakan gitu, teman-teman. Jadi dia naiknya itu terlalu berat. Ini ya, ini kayaknya sih kita koreksi sementara ini naik loadingnya. Ini bisa dibenerin nggak? Bisa, teman-teman. Oke, sodokannya bagus, cuknya normal, cuknya agak berat dikit tapi ini masih mau, teman-teman. Ini tinggal nyari mimisnya biasanya ya, menyesuaikan mimisnya. Ini cuman koreksi saya ini loadingnya, teman-teman. Yang LW ini loadingnya, kenapa kok bisa loadingnya nggak bagus? Nah, jadi proses bubutnya yang kurang teliti, teman-teman ya. Coba saya cek ulang sekali lagi. Nah ya, ini naik loadingnya dia berat. Jadi ini harusnya pas naik loading itu kan dia di remer. Nah, sedangkan mata remer itu kan speknya banyak, teman-teman. Speknya banyak, terus ada yang modelnya juga dia modelnya itu nggak remer, cuma di bubut loadingnya. Nah, itu pas naiknya dari diameter besar ke diameter kecilnya, naik ke alur, itu dia harus landai. Harus landai maksudnya itu dia naiknya itu posisinya nggak boleh terlalu nyiku gini ya, jadi harus landai gini. Jadi posisi mimis masuk itu dia harus smooth, maksudnya itu empuk gitu, teman-teman. Dan itu supaya
akurasinya bagus, setarnya dia juga normal gitu ya teman-teman ya. Oke, ini terkoreksi loadingnya ya. Jadi kiriman mungkin nggak saya sebutin ya atas namanya ya, karena ini mungkin takutnya beliau mintanya di privasi, cuma sebenarnya saya nggak tahu karena kontakannya sama admin ya teman-teman. Oke, yang kedua ini ya solusinya, ini masih bisa dibenerin. Loadingnya ini kita bersihkan, kita buat landai dikit supaya nanti mimisnya naik itu posisinya normal ya, posisinya normal. Sodokannya juga bagus. Nah ini masih bisa selamat ya. Nah, untuk berikutnya ini crowning ini belum bisa saya cek ya, karena kalau ngecek crowning itu kita harus buatin video dial ID teman-teman. Kalau dial ID itu nanti terlalu lama ya. Yang jelas crowningan itu wajib di dial ID. Dial ID itu maksudnya di dial bagian dalam, jangan luar ya. Kalau dial area luar itu percuma, kadang-kadang belum tentu luar itu posisinya bulat presisi, ataukah kadang-kadang sudah luka. Nah itu menyebabkan dial itu tetap ada pergoyangan sedikit. Tapi kalau di dial ID itu berarti area dalam yang kita cek. Memang kita ngeroning ini tujuannya untuk mempresisikan potongan area dalam gitu ya teman-teman ya. Oke, cukup. Berikutnya laras yang apa namanya ini, Polygon Vietnam. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini alurnya 8 teman-teman, cuman disebutnya namanya ini Polygon. Sebenarnya kalau alur 8 ini bukan Polygon teman-teman ya. Kalau Polygon itu dia itu maksudnya poligonal. Poligonal itu alurnya itu 6. Kalau 6 itu dia kalau sudah disodok mimis, bentuk mimisnya itu nanti poligonal. Maksudnya persegi 6 gitu teman-teman ya. Cuman ini tetap dinamain Polygon ya, cuman nggak jadi masalah, itu cuman sekedar nama. Ini kok kayaknya loadingnya kebesaran teman-teman. Loadingnya kebesaran nih teman-teman ya. Oke, kita cek ya. Ini yang Polygon Vietnam yang kiri ya, yang kanan ini LW Polygon. Ini loadingnya sepertinya kebesaran teman-teman. Ya, bisa dicek ya. Ini bukan bubutan saya, ini bubutan kiriman dari konsumen, kelihatan nggak? Nah, oke. Ini menurut saya ini loadingnya kebesaran, makanya sisilnya sampai kelihatan nongol dia teman-teman. Oke, kita cek ya. Ini masih sama, kita sodok pakai BST MK3 yang 15 grain ya. Ini mungkin nanti videonya akan agak panjang teman-teman, jadi nggak apa-apa ya. Di sini di satu konten ini kita sambil sharing, sambil ngobrol-ngobrol ya. Oke, ini sudah berhenti di loading. Saya cek berhenti loadingnya bener normal. Berhenti loadingnya bener normal. Ini nanti kalau dimasukin pakai seat lever ini posisinya nyentuh alur. Ini pakai BST MK3 ya, kita sodoknya kita cek. Ini berat bener nih teman-teman. Ini sama aja nih, penyakitnya sama aja, cuman kita belum tahu ke bawahnya ya. Kita cek, sodok ke bawah. Oh, ini cuknya panjang nih. Cuknya berat banget. Coba kita cek berhentinya cuk ya. Ini sudah berhenti di cuknya nih ya teman. Saya sodok. Ini seret banget ini teman-teman. Harusnya nggak boleh seperti ini, jauh banget ini. Ya, kita cek lagi, kita turunin karena di sini sudah mulai seret banget. Ya. Ini disodok nggak mau jalan lagi nih teman-teman. Kita cek apa ini cuknya. Ya bener ya, ini cuknya. Cuman terlalu panjang ini cuknya teman-teman. Ini berat banget nih sodokannya. Ini harusnya kalau laras ya, maksudnya kalau untuk sloop harusnya nggak boleh seret kayak gini teman-teman. Ngecuk 2 kali juga ini, dek-dek gitu. Nggak bener ini teman-teman. Ini ID dalamnya dia terlalu sempit ya. Ini kalau untuk sloop itu nggak cocok teman-teman. Kemungkinan bisa cocok, cuman sloopnya yang ID-nya agak kecil ya. Nah ini kita siapkan juga. Ini pakai 12 grain ya, 12 grain 450 ya. Coba
450. Kalau yang tadi kan 452, karena seluk itu ada beberapa macam, 450, 452, 451, bahkan ada yang 453 dan seterusnya ya. Ini kita coba pakai yang kecil ya, 450 ya. Ini 12 grain, bodinya dia lebih pendek, harusnya dia lebih smooth ya. Mau nggak ini? Kita cek ya. Kalau mau, mudah-mudahan masih bisa selamat ini. Polygon Vietnam ya. Naik loadingnya sama, agak cedek gitu. Cupnya terlalu berat. Oke, coba di lihat hasil sodokan mimisnya ya. Kelihatan nggak? Coba kamu kesini. Ini Polygon Vietnam teman-teman ya. Hasil sodokan mimisnya, dia guratannya tidak terbentuk. Tidak terbentuk karena diameternya dia terlalu sempit. Jadi guratannya dia tidak terbentuk normal seperti goresan pada umumnya ya. Hanya menggores area alurnya aja. Body jangan sampai nyenggol ya. Jadi lane-nya aja, kalau groove-nya nggak boleh tersenggol ya. Kalau laras yang bagus harusnya seperti itu. Ini lane sama groove-nya sama-sama tersenggol ya. Nah ini karena yang ID-nya terlalu sempit tadi teman-teman ya. Oke, ini larasnya Polygon Vietnam, yang ini LW Polygon, dan yang LW Polygon tadi itu hasil goresannya yang mana ya. Nah ini teman-teman. Nah goresan yang normal itu harusnya seperti ini. Yang tersenggol itu dia line-nya aja, groove-nya nggak boleh ya. Maksudnya area siringnya itu, body siringnya nggak boleh tersenggol. Jadi yang hanya bersenggolan tuh hanya alurnya aja ya. Nah ini, oke, kita contohkan lagi pakai BL Slug ya. Ini laras kita, ini pesanan orang. Contoh naik loading yang bener itu, sebentar. Oke, ini berhentinya loading sudah bener juga. Naik loadingnya harus smooth ya, nggak boleh mater, agak deg gitu dia. Nah ini naik loadingnya tuh empuk banget ya, disodok juga empuk ya. Ini keluar juga empuk, ini set langsung keluar teman-teman ya. Dan hasil goresannya pun dia yang bersenggolan itu hanya alurnya aja. Oke, kita cek. Nah ini ya, yang bersenggolan dia hanya alurnya aja. Lane sama groove itu dia harus terpisah ya. Jadi nggak boleh nyatu di mimis, maksudnya nggak, senggolannya itu jangan nyenggol semua di mimis ya, itu nggak boleh, nggak bagus teman-teman, karena nanti dia cepat kotor teman-teman ya. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya, karena ini yang ngerekam masih amatir teman-teman ya. Oke. Jadi kesimpulannya begini teman-teman ya. Dari 3 laras ini, kalau yang ini sudah tertes ya. Kalau yang ini sudah tertes, ini BSD 15 grain. Ini laras promo kemarin ya. Ini satu rombongan, ini laras promo semua. Nah terus kita mau bicara yang ini dulu ya. Yang LW Polygon. LW Polygon ini harganya 3 juta teman-teman. Harganya 3 juta, kalau nggak salah sekitar 28 atau 27-an lah, itu belum termasuk bubut ya. Kalau bubut LW itu biasanya lebih mahal, sekitar 250 sampai 300 ribu ya, tergantung di mana kalian bubut ya. Nah ini ada masalah di naik loading untuk ininya, alurnya itu rasanya tadi normal, sama cuknya agak berat dikit, cuman itu masih bisa diakalin dengan mungkin dengan bobot mimis, nanti mudah-mudahan bisa ketemu ya. Kalau katanya bapaknya ini akurasinya ngacak, ini kemungkinan koreksi saya adanya di loading ya. Sama kroningan ini nanti coba saya cek lagi, saya dial ID, kalau memang dia bagus ya berarti perkaranya cuma ada di loading. Tapi kalau seandainya saya dial ID nanti dia goyang, itu mungkin saya kroning dikit aja, yang penting dia cuknya masih ada, maksudnya saya buang mungkin sekitar 1 mili lah nanti. Saya buang sekitar 1 mili, yang penting ngilangin goyangannya aja ya. Oke, untuk yang ini mudah-mudahan sih masih bisa selamat ya, mudah-mudahan, karena untuk hasil akhir
pengecekan terbaik itu tetap menurut saya itu tetap dites teman-teman. Dengan pengetesan kita tahu si laras ini mau apa enggak, bagus apa enggak, karena belum tentu, kadang-kadang sodokannya halus bagus itu akurasinya juga bagus itu belum tentu teman-teman ya. Oke, tapi kalau yang untuk yang ini saya masih agak bingung. Ini kayaknya untuk selamatnya sangat minim ya yang ini teman-teman. Kenapa? Karena ini alurnya sudah tipis teman-teman. Alurnya sudah tipis tapi dia diameternya kecil. Jadi kalau bahasa tukang laras itu di lapping ya, masa laras impor di lapping ya kan teman-teman. Sedangkan kalau dia terlalu sempit itu biasanya kan di lapping. Nah kalau di lapping alurnya sudah tipis itu nggak bisa teman-teman. Jadi ini kalau untuk dibenahi kemungkinan nggak bisa. Mungkin bisanya ini mimisnya yang disesuaikan. Jadi mimisnya itu diturunin diameternya. Kalau ada mimis yang mungkin 449 mungkin bisa ya, karena ini 450 aja ini masih sempit teman-teman. Cuma nanti kita coba ya 450 nya ya, sambil kita benerin ininya dulu apa namanya, naik loadingnya kita benerin, nanti kita coba pakai 450. Cuman kalau ini pakai 451 atau 452 bahkan seterusnya, ini koreksi dari saya, sepengalaman saya nanganin laras ratusan batang ya, mungkin menyentuh 1000 lebih, ini nggak akan bisa. Kalau pakai 451, 452 dan seterusnya nggak akan bisa, karena ID-nya terlalu sempit ya, dan cuknya juga terlalu panjang, sangat berat juga. Ini nggak akan bisa. Kemungkinan ini turun bobot, maksudnya turun diameter ya, diameter mimisnya nanti akan diturunin sambil kita cek nanti ya. Nah, jadi kesimpulannya begini teman-teman, laras ini mahal ya. Kalau nggak salah mungkin sekitar 1,5 juta atau bahkan 2 juta ya Polygon Vietnam ini. Ternyata setelah dicek, ini saya belak-belakan ngomong apa adanya teman-teman ya. Setelah dicek sodokannya seperti ini, berarti ini tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli. Kalau seandainya ini sudah dibilang laras look, saya katakan apa adanya ini salah. Kenapa salah? Ya karena apa ya, slug yang beredar di pasar itu kan kaliber 450 itu paling kecil teman-teman ya, di Indonesia ya khususnya 450 itu paling kecil. Terus 451, 452 dan seterusnya. Sedangkan kalau mimis-mimis konvensional itu 450 juga ya, 4,5 cash maksudnya ya, 4,5 cash. Mungkin ini bisa kalau pakai mimis-mimis yang konvensional. Tapi kalau untuk slug 450 yang ini aja tadi berat, ini 12 grain teman-teman. 12 grain ini dia cuman yang bersentuhan itu sedikit karena dia sudah tirus di area depan ya. Jadi kalau 12 grain ini kan mimisnya pendek teman-teman. Harusnya pakai 12 grain ringan. Maksudnya sodokannya itu empuk. Cuman ini tadi kita sodok pakai 12 grain itu masih berat teman-teman. Jadi kemungkinan itu nggak mau. Nah cuknya ini yang kerasa banget teman-teman. Cuknya kerasa banget, apalagi pakai 452 nih. Ini sama juga ya 452 nih. Kita coba ya yang seperti ini sangat disayangkan teman-teman ya. Teman-teman sudah mengeluarkan uang terlalu banyak, nggak mau nih teman. Ini sangat berat teman-teman, bener sangat berat teman-teman. Baru keluar ya, dan hasil guratannya pun nggak beraturan. Ini bukan karena kotor ya, karena tadi sudah saya bersihkan. Ini bukan karena kotor, kelihatan. Jadi hasil guratannya tidak beraturan teman-teman. Nah ini belakangnya seperti ini. Berarti ini diameternya terlalu kecil teman-teman. ID dalam terlalu kecil gitu maksudnya ya. Oke, jadi kesimpulannya begini. Menurut saya ya, teknis terbaik memilih laras kalau untuk LW itu saya pengalaman selama bertahun-tahun, dan saya pun termasuk pengguna beberapa kali ya, pengguna laras LW.
itu sebenarnya larasnya itu bagus teman-teman. Bukan sebenarnya ya, saya katakan bagus lah. Dari 100% barang yang beredar, maksudnya kalau seandainya ada 100 batang, mungkin itu selisihnya nggak jauh teman-teman. Mungkin dari 100 ada yang 100%, ada yang 98%, ada yang 95 atau 90% kalau seandainya laras ini sampai bengkok, kadang-kadang ya ada itu teman-teman. Kalau untuk LW saya katakan oke lah, saya jamin oke. Tapi kalau untuk laras-laras yang selain LW, bahkan Alpha Barrel pun saya pernah menggunakan, itu nggak bisa memastikan dari harga teman-teman. Jadi walaupun harga mahal itu belum tentu larasnya bagus. Nah itu saya sampaikan seperti itu teman-teman ya. Contohnya ini Polygon Vietnam ini ya. Polygon Vietnam ini harusnya ID-nya mungkin kalau seandainya ditonton sama pembuatnya, saya sih mungkin pengalaman Anda lebih jauh ya. Tapi setahu saya berdasarkan pasar di Indonesia yang beredar, ini menurut saya ya, ini koreksi saya pribadi kalau salah, mohon dikoreksi. Kemungkinan ini ID-nya terlalu sempit. Jadi kalau seandainya bisa dibesarkan sedikit, itu mungkin akan lebih bagus. Maksudnya akan lebih diterima di pasar Indonesia. Tapi kalau seandainya ID-nya terlalu sempit seperti ini, sedangkan yang beredar di Indonesia mimisnya itu paling kecil 450 atau 4,5 cash, itu nggak akan cocok dengan mimis-mimis yang beredar di Indonesia ya. Jadi sedangkan yang paling banyak beredar itu 452 bahkan ya. 452 ini tadi sempit banget. Jadi selain nanti dia cepat kotor larasnya, juga dia akurasinya kemungkinan nggak ketemu kalau seandainya tetap dipaksain pakai 452. Bahkan pakai 450 yang 12 grain yang dia hanya di ujung aja, maksudnya yang bersenggolan cuman area belakang itu cuma sedikit, itu aja tadi masih sempit. Jadi kalau seandainya ini sampai ditonton sama produsennya, mungkin yang bisa saya sampaikan kalau seandainya saya konsumennya, ini ID-nya terlalu sempit, coba dibesarkan sedikit. Maksudnya itu yang jelas pakai 450, 451, 452 itu dia nggak seret gitu ya. Jadi supaya bisa diterima di pasar Indonesia. Jadi dan untuk kesimpulan terakhir, menurut saya apalagi laras lokal ya teman-teman, laras lokal itu pembelian terbaik tetap itu QC-nya dengan pengetesan teman-teman. Jadi teman-teman yang mau pesen laras itu usahakan teman-teman beli di tempat yang larasnya itu dites teman-teman. Jadi supaya kalian itu bisa tahu ya kualitas barangnya, karena walaupun dari brand yang sama, katakanlah brand saya sendiri teman-teman ya, BL Slug gitu ya. Jadi dari 100 batang BL Slug yang sudah kita alur ya, sudah kita lapping, sudah kita siap kirim ke konsumen, maksudnya siap tes gitu ya, siap tes. Dari 100 batang itu pasti ada yang gagal teman-teman. Yang gagal mungkin beberapa batang lah. Nah apakah yang gagal itu bisa jadi? Bisa teman-teman, itu dengan penanganan berikutnya. Terus kita bisa tahu gagalnya gimana? Saya pribadi bisa tahu gagalnya gimana, ya dites teman-teman. Padahal itu sodokannya sudah sama teman-teman, kita cek gitu sudah sama, sodokannya sudah sama-sama bagus, tapi ternyata setelah dites hasilnya berbeda. Nah itu, jadi itu yang harus teman-teman pahami. Jadi maksudnya QC terbaik laras bagi saya ya, khususnya laras lokal itu tetap dites. Karena contohnya laras impor pun buatan Vietnam ini ya, menurut saya ini kalau dites mungkin akurasinya saya belum tahu ya, cuman saya koreksi saya pribadi, ini kemungkinan nggak akan maksimal, karena ini penjelasan dari si buyernya, konsumennya itu ngacak bilangnya ya karena memang disodok tadi itu berat dan mimisnya guratannya nggak beraturan, dan itu nggak, koreksi saya nggak akan jadi kalau seandainya dites dipaksain pun nggak akan jadi, ngabisin mimis ya. Sedangkan mimis satu kaleng aja teman-teman bisa tahu harganya, kalau BSD itu 150.000, kalau di tempat kalian saya nggak tahu ya, bahkan mungkin ada yang menyentuh 200 atau bahkan lebih ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli laras yang nggak dites,
ya kemungkinan kalian harus nyiapin beberapa mimis yang cocok gitu. Jadi kalau seandainya nyiapin yang 12 grain, 13 grain, 14 grain, 15 grain atau dengan kaliber yang berbeda-beda, 451, 452, 450 atau merek yang berbeda-beda, karena setiap merek itu punya bentuk yang nggak sama teman-teman. Nah di situ kalian harus nyiapin dana yang lebih banyak teman-teman. Tapi kalau kalian beli yang sudah dites, ya kalian sudah tinggal ngikutin rekomendasi tesnya aja. Kalau di sini dites pakai MK3, BSD MK3, ya udah tinggal beli itu satu kaleng, ya insya Allah langsung jadi gitu teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti itu. Saya sarankan teman-teman nggak beli di saya nggak apa-apa, beli di tempat lain nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, saya sarankan kalian sudah mengeluarkan uang yang nggak sedikit, saya sarankan beli laras yang sudah dites. Kalau bisa pengetesannya itu berkala, dengan tujuan apa? Tujuan di setiap jarak kita ngeliat akurasinya bagus, terus di setiap jarak jatuhnya mimis itu lurus. Maksudnya itu dia ngikutin garis retikel tegaknya. Kalau disetel ya, posisinya disetel itu ngikutin garis retikel tegaknya. Berarti laras itu dia meluncur itu menukiknya itu menukik lurus, jadi nggak mesang nganan atau mesang kiri. Kadang-kadang ada laras yang seperti itu dikarenakan apa? Yang pertama kadang-kadang alurnya kurang presisi, yang kedua kadang-kadang kroningannya bisa jadi, kadang-kadang larasnya juga bengkok. Jadi ada 3 faktor, 4 yang terakhir itu kadang-kadang larasnya cepat kotor. Nah jadi ada beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau punya teman-teman ada yang jatuh mimisnya nggak lurus, antara itu. Cuman kalau seandainya dia adanya di dalam alur, ya itu nggak bisa disembuhin. Tapi kalau dia adanya di luar kayak bengkok, kayak kroningannya atau kotor, itu masih bisa disembuhin. Tapi kalau sudah di dalam alurnya tebal sebelah, itu nggak bisa dibenahi. Jadi gambarannya seperti ya teman-teman ya, gambarannya seperti itu. Untuk mendapatkan laras yang terbaik itu teknisnya bagi saya atau menurut saya atau saran saya itu tetap dengan cara QC pengetesan. Itu akan mendapatkan mudah-mudahan ya, akan meminimalisir hal-hal yang tidak kalian inginkan gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya di sini bisa membantu teman-teman untuk mengecek laras. Kenapa laras saya nggak jadi, itu masalahnya ada di mana. Mungkin dari sekian panjang perkataan saya tadi ada yang dimengerti atau ada yang bisa dipahami untuk teman-teman untuk mengoreksi laras yang kenapa kok nggak jadi gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Yang pertama itu bisa dari loadingnya, bisa dari alurnya, bisa dari kroningannya, bisa dari mimisnya. Kadang-kadang juga nggak cocok, itu bisa juga teman-teman. Bisa juga kadang-kadang kotor. Kalau kotor kemarin sudah saya buatkan video ya untuk pembersihan laras gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Mungkin untuk berikutnya tetap saya akan kontenkan beberapa konten tentang laras ya teman-teman. Jadi di sini saya akan banyak berbicara kemungkinan ya, karena di sini saya jualan laras. Jadi saya akan tetap banyak berbicara tentang laras teman-teman. Selain jualan laras, saya juga jualan unit jadi. Jadi silahkan kalian cek-cek sendiri aja di video-video saya, di scroll ke bawah, di situ banyak ya penjelasan-penjelasan atau pengetesan-pengetesan yang saya lakukan. Di sini juga saya punya tim teman-teman. Jadi tim saya ini kebetulan belum berangkat karena ini masih pagi ya, masih sekitar jam 8. Sengaja saya buat video pagi-pagi karena kalau siang atau malam juga di sini itu kalau mesin hidup semua teman-teman itu berisik. Jadi kalau saya buat video di sini itu nggak bisa tenang ya, karena suara mesin hidup semua. Mesin bubut di sini ada 3 teman-teman, terus mesin pour fresh atau milling itu ada 2, belum mesin-mesin kayunya. Kalau udah nganging-nganging walah teman-teman. Jadi suaranya itu nggak beraturan. Jadi nanti kalian nonton video itu nggak bisa tenang ya, nggak bisa fokus. Makanya ini sengaja saya buat pagi-pagi supaya kita suasananya lebih tenang dan saya bisa menjelaskan lebih fokus dan lebih detail ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau bisa detail, karena kadang-kadang namanya kita ngomong di video tanpa skrip ya, tanpa oret-oretan. Jadi saya ngomong mengalir aja teman-teman, mengalir mengikuti apa yang saya lihat gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti di berikutnya, video-video berikutnya saya bisa menjelaskan tentang laras yang secara rinci,
yang bisa membantu teman-teman cara memilih laras atau mengoreksi laras, kenapa laras ini kurang bagus. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya saya bisa kontenkan ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya seputaran laras, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kalau saya bisa jawab pakai ketikan saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, mungkin nanti saya akan buatkan konten video khususnya teman-teman ya. Oke. Mungkin video kali ini seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman perkataan atau bahasa yang saya sebutkan tadi sedikit dimengerti gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah pesan laras di saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan rezekinya dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.